Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pencari rupiah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga usaha kita ini ya baik menambang koin cryptocurrency Pi Network ataupun koin cryptocurrency lainnya ya, apapun itu jenis nama aplikasinya dan apapun itu jenis nama koin dan tokennya ya. Semoga usaha kita ya menambang koin walaupun secara gratis. Yang penting kita konsisten dan sabar. Mudah-mudahan ya kedepannya apa yang kita sudah lakukan ini kedepannya bisa memberikan hasil dan perubahan pada kehidupan kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita yang sudah menjadi tugas pokok kita yang sudah setiap hari kita lakukan ya, apapun itu jenis usahanya dan apapun itu profesinya, semoga diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha-usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini ya channel pencari rupiah baru memberikan video terbaru ya, video terbarunya di mana pada beberapa minggu kemarin ya dikarenakan ada kesibukan dan sesuatu hal yang penting yang tidak bisa dapat saya tinggalkan, saya tidak bisa membuat konten dan membuat video-video yang harus diupload ke YouTube saya ya, di mana saya mohon maaf sekali ya atas mungkin ketidaknyamanannya ya, karena mungkin ada yang menanyakan kepada saya kemana video terbarunya ya, banyak menanyakan update-update terbarunya dari aplikasi-aplikasi yang sudah saya share. Nah, di sini saya mohon maaf atas apa namanya ya, ketidaknyamanan ini, khususnya bagi para subscriber saya yang menunggu informasi-informasi ya yang disampaikan oleh saya. Nah, di sini pada hari ini tepatnya tanggal 29 ya, di mana hari ini adalah hari yang dinanti-nanti oleh kita ya, khususnya para pioner yang di Indonesia dan umumnya yang ada di luar negeri sana, karena yang mengikuti aplikasi Pi Network ini lebih dari 200 negara, dan di mana seperti yang kita ketahui ya, di minggu-minggu kemarin ya banyak sekali para pioner yang menanti-nantikan P2Day. Nah, karena P2Day ya, di hari P2Day katanya akan ada sesuatu yang istimewa ya, yang istimewa. Nah, di sini seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa pada hari ini tepatnya tanggal 29 Juni ya, aplikasi Pi Network kita tentunya layar berandanya mengalami perubahan, dan kita semua mengetahuinya ya, para pioner melalui HP-nya masing-masing. Di setiap ya perubahan tentunya di situ mengandung sebuah informasi ya, sebuah informasi yang disampaikan oleh core team ya kepada kita tentunya para pionernya. Dan di sini ya di mana kenapa hari P2Day ini ya baru update-nya pada hari ini ya, dia perlu para pioner ketahui juga ya, di mana tentunya jarak waktu antara kita tentunya yang tinggal di Indonesia dengan core team yang ada di luar negeri sana, yaitu tepatnya kalau tidak salah yaitu di California ya, di mana jarak waktu, rentan waktu antara Indonesia dengan California perlu diketahui juga, yaitu jaraknya cukup jauh ya, sekitar 12 atau 14 jaman ya. Nah, jadi mungkin ya pada hari ini baru tanggal 28 di California sana. Jadi kita di sini ya, khususnya yang ada di Indonesia sudah tanggal 29. Jadi makanya update yang disampaikan oleh core team ya mengenai informasi yang penting ini di hari P2Day ini ya, ini baru terjadi pada hari ini ya.
Jadi informasinya apa Bang di P2Day ini ya, informasinya yaitu kabar gembira ya, buat kita para pioner, di Anda berada ya, baik itu di luar negeri ataupun khususnya yang ada di Indonesia. Di mana di hari P2Day ini ya, kita para pioner ya, khususnya ya, yang sudah ya, khususnya ya, jadi ada khususnya nih, jadi bukan semua pioner, jadi ada yang khususnya ya, ini untuk semua pioner tapi khususnya ya, ini yang sudah lolos KYC. Ya, jadi untuk informasi P2Day ini ya, menurut saya ya, ini menurut saya ya, mohon maaf kalau saya salah ya. Ini menurut saya ini untuk para pioner semua yang mengikuti aplikasi P-Network ini ada kabar gembira. Ya, ada kabar gembira dari core team yang disampaikan ya, melalui tampilan beranda dan video yang dibawakan langsung dan dijelaskan langsung oleh Dr. Nicholas Kokalis ini. Nah, di sini ya kok ada khususnya Bang. Nah, iya jadi di mana di hari P2Day ini ya core team ya itu bisa ya mentransferkan ya koin kita, nah, bisa mentransferkan koin kita ke dompet kita masing-masing ya. Jadi koin kita itu bisa ditransfer atau dimigrasikan ke dompet wallet kita masing-masing. Tapi ya tentunya nah, bagi kita yang sudah lolos KYC, karena syarat untuk ya migrasi ya, koin kita dimigrasikan ke dompet wallet kita. Nah, itu syaratnya kita harus lolos KYC dan kita sudah mengisi ya, daftar mainnet ya, daftar checklist mainnet itu dari 1 sampai 7. Nah, itu harus tercentang hijau semua. Nah, dari nomor 5 dan 6 itu ya tentunya ya bagi Anda yang belum melakukan proses KYC ya tentunya eh, belum bisa ya koin kita itu dimigrasikan ke mainnet. Nah, di sini ya perlu diingat juga catatannya, walaupun kita ya sudah melakukan proses KYC, tentunya koin kita ini tidak akan secara otomatis ditransferkan ke dompet wallet kita masing-masing ya. Di sini tidak akan secara otomatis karena ada step by step langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, agar ya koin kita itu bisa dimigrasikan ke dompet kita. Nah, langkah-langkahnya apa Bang? Step by stepnya yang harus kita lakukan nih agar koin kita bisa ditransfer ke dompet kita. Nah, tapi ya sebelum ya saya memberikan langkah-langkahnya ya di sini alangkah baiknya ya kita para pioner mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini. Dan kalau kita tidak mengerti tentang yang disampaikan karena teksnya itu bisa berbahasa Inggris ya, di sini kita bisa mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia dan di sini saya hanya akan menunjukkan ya cuplikannya saja beberapa menit saja, tidak akan saya tunjukkan secara full karena kalau saya tunjukkan secara full tentunya ini akan memakan durasi yang cukup lama. Nah, di sini kita coba simak videonya ya. Di sini dari Dr. Nicholas Kokalis yang menjelaskan tentang P2Day ini ya. Di sini pencapaian yang sudah dilakukan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh kita para pioner dan core team tentunya ya. Ini disampaikan di sini ya oleh Dr. Nicholas Kokalis ini. Dan di sini ya sebelum kita melihat aplikasi
Hi aplikasi Pioneers video and ini happy ya, Pi Two tentunya Day di sini ya, 2022. As keterangannya part ini of the adalah celebration, bahasa Inggris ya we are teksnya sharing ya. with Nah, you many tentunya di sini exciting news kita, about the network eee, and we're looking out tidak into mengerti ya atau tidak paham. Nah, jadi kita itu ya harus, mmm, mentranslatekannya terlebih dahulu ya ke dalam bahasa Indonesia agar kita ya, mengerti apa yang disampaikan oleh Dokter Nicholas Kokalis ini. Karena informasi yang disampaikan oleh Dokter Nicholas Kokalis ini adalah sebuah informasi penting yang harus kita ketahui ya selaku para pionernya. Jadi pencapaian-pencapaian apa dan rencana-rencananya apa ke depannya ya, yang harus, dan sudah dilakukan oleh core team. Jadi ini informasinya ya, video ini harus kita tonton, sampai akhir tentunya dengan kita tentunya membaca ya teks yang berbahasa Indonesia dan begini caranya ya. Nah, di sini kita klik ya, subtitle-nya ya, subtitle-nya kita klik. Nah, di sini lalu kita klik terjemahkan otomatis, lalu kita cari Indonesia ya. Nah, di sini tentunya karena kita tinggal di Indonesia dan kita, agar bisa lebih apa namanya, jauh lebih mengerti ya kalau teksnya itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ya lalu kita coba into our lihat. future Nah, di together sini kan enak jadinya ya. and highlight the Intinya, network has been jaringan Pi growing telah and tumbuh dan evolving at berkembang an dan kecepatan incredible luar pace, biasa mencapai achieving lebih dari over 35 35 million engaged juta members, anggota yang terlibat. widely distributed in almost Didistribusikan every secara country luas and di region hampir of the setiap world. negara dan wilayah. Our mainnet migration is Migrasi mainnet underway. kami sedang The berlangsung. majority Nah, of the sebagian network is besar able to jaringan submit dapat KYC mengirimkan identity verifikasi verification identitas using the KYC Pi menggunakan native solusi KYC decentralized KYC solution. terdesentralisasi asli And Pi. Pi Network Dan has jaringan Pi passed over telah 1 melampaui million 1 juta KYC pionir pioneers. KYC. First off, Pertama, Pi migrasi mainnet Pi migration has mainnet telah begun. dimulai. Nah, Pioneers who have passed the Pi perintis KYC yang telah identity lulus verification verifikasi can identitas complete all PQIC the dapat items on the menyelesaikan mainnet semua checklist item di right now daftar periksa to mainnet. enable their Pi Untuk mengaktifkan mobile saldo Pi Mobile transferable balance Transferable to be mereka queued for migration to the enclosed diantrekan mainnet untuk blockchain. migrasi ke See blockchain. the Nah, mainnet jadi migration perlu announcement linked on the digarisbawahi home ya yang screen for details on disampaikan how the migration oleh works. Dr. Nicholas Kokalis ini ya, It is a di great success of the community to come to a moment di where the sini ya. MyPi balance is Nah, ready to kita migrate to mainnet. ya, di sini informasinya ya, sedikit yang saya tangkap di sini ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Dokter Nicholas Kokalis ini ya, kita para pioner kalau ingin koinnya itu ditransfer ke mainnet ya, ke dompet kita tentunya, ke dompet kita masing-masing ya, kita itu harus menyelesaikan ya, daftar checklist ya. Nah, daftar checklistnya seperti ini ya, kita bisa melihat dari sini langsung juga bisa ya. Nah, di sini ya tentunya, HP ini yang saya sedang videokan ini sudah saya, lakukan yang namanya, penyetujuan syarat dan ketentuan dan sudah berhasil ya tercentang warna hijau nomor 7-nya. Nah, ini ya. Nah, jadi saya sudah berhasil ya, melakukan, penyetujuan dan membuka, apa namanya, sudah, setuju dan sudah apa namanya, ikut antrean ya. Karena kita koin kita nih ya, yang dapat ditransfer itu ya karena jumlah pionirnya ini yang mengikuti Pi Network ini sangatlah banyak ya, tentunya perlu waktu ya agar koin kita ini, bisa ditransferkan. Makanya kita para pioner ya sesegera mungkin khususnya bagi Anda yang sudah lolos KYC ya, ini segera melakukan ini ya langkah ini, migrasi to mainnet ini karena kita setelah melakukan penyetujuan ini kita akan dimasukkan ke daftar antrian. Jadi kita ngantri. Jadi siapa yang cepat melakukan proses ya migrasi to mainnet ini ya dan sudah tercentang warna hijau ini kita sudah berhak ya
ada di antrean tuh, nggak tahu ya antriannya yang keberapa. Nah, intinya kita sudah masuk, antrian dari, eee, transfer, koin kita ke dompet kitanya masing-masing. Nah, jadi di sini yang bisa melakukan ya, transfer atau migrasi koin kita ke dompet kita masing-masing, yaitu kita harus menyelesaikan terlebih dahulu ya, daftar checklist ini ya dari nomor 1 sampai dengan 7 ya. Nah, jadi kalau kita belum ya menyelesaikan, daftar checklist ini dari nomor 1 sampai 7, tentunya kita tidak akan ya, bisa mendapatkan koin kita yang sudah kita tambang ini. Nah, jadi syarat yang pertama, yaitu kita harus mengunduh aplikasi Pi-Browser dan sudah membuat dompet. Ya ini harus ya, dan ini sudah mungkin ya. Terus yang ketiga, konfirmasi dompet Pi Anda, dan ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu ya, dengan cara kita mengklik konfirmasi dompet Pi kita masing-masing dan memasukkan prasasaan di kita tentunya yang ada di Pi Browser, maka dengan secara otomatis sendirinya dompet kita akan dikonfirmasi ya. Nah, setelah ini dan nomor 4 di sini kita melakukan lockup ya, berkomitmen pada konfigurasi penguncian, dan kita harus melockup ya koin kita tentunya dengan jumlah dan durasi waktu yang kita tentukan sendiri ya, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan yang nomor 5 ini ya tentunya bagi kita yang yang sudah mendapatkan pop up KYC, undangan KYC, dan sudah dinyatakan lolos ya. Dan kalau misalkan ada pioner yang sudah melakukan undangan KYC ya tapi masih depending, tentunya nomor 5 dan 6 ini ya, ini tidak akan tercentang warna hijau ya. Jadi masih merah, masih menunggu jadinya. Dan di sini hasil prosesannya ya, di nomor 6-nya ini ya, tunggu hasil KYC-nya ya. Kalau kita lolos tentunya kita sudah tercentang warna hijau, dan mungkin kalau terpending ya, kalau masih belum ada keputusannya ya, ini belum tercentang warna hijau. Dan di sini nomor 7 ini kalau kita belum melakukan prosesnya ya, penyetujuannya, tentunya ini juga tidak akan tercentang warna hijau. Jadi bagaimana Bang caranya agar koin kita ini bisa ditransfer ke mainnet ya, dengan catatan bagi Anda ya yang sudah melakukan proses KYC dan sudah dinyatakan lolos KYC. Nah, jadi baru bisa mengikuti migrasi to mainnet. Nah, jadi mohon bagi kita para pioner tentunya yang belum mendapatkan undangan ya, pop up ya, undangan KYC ya, harap bersabar ya, tenang ya, semua juga pasti akan dapat gilirannya ya. Semua hanya waktu yang berbeda ya. Mungkin saya duluan, Anda belakangan ya. Jadi harap bersabar, dan tentunya di sini kita para pioner itu semua pasti ya mendapatkan undangan KYC, karena sesuai janji Dr. Nicholas Kokalis itu mengatakan tidak akan ada satupun ya pioner yang terlewatkan. Nah, jadi itulah janji para Dr. Nicholas Kokalis ya, tentang KYC. Jadi tenang saja, yang belum mendapatkan undangan KYC itu pasti ya kedepannya akan mendapatkan undangan. Jadi harap bersabar. Dan di sini langkah yang harus kita lakukan untuk agar bisa nomor 7 ini tercentang warna hijau, langkahnya seperti ini ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan ya langkahnya ya. Nah, di sini ya. Nah, saya buka dulu ya. Nah, jadi kita mulai dari awal ya. Nah, di sini ya. Pertama kita lihat
pojok kiri atas ya, garis 3. Nah, di sini sebenarnya simpel ya, bisa kita langsung tekan menu checklist ini ataupun bisa dari garis 3 ini ya. Nah, di sini kita klik garis 3 pada pojok kiri atas. Nah, terus lalu masuk ke menu MyNet ya, yang nomor 2 di bawahnya home ya. Kita klik menu MyNet dan setelah itu kita klik daftar periksa MyNet ya. Nah, di sini kita mengklik daftar periksa MyNet dan setelah itu ya kita akan dibawa ke tampilan ini ya. Kita kita scroll saja ke atas ya sampai nomor 7 ya. Nah, di sini kalau kita belum melakukan eh, apa namanya belum melakukan migrasi to MyNet ini, penyetujuannya ini ya, maka ini masih merah. Dan perlu diketahui juga ya, kalau kita sudah melakukan proses KYC ya tentunya ya nomor 6-nya itu sudah tercentang warna hijau. Dan di sini langkah yang harus kita lakukan agar nomor 7 ini tercentang warna hijau, kita klik ya migrate to MyNet ini ya. Klik kata-kata yang bertuliskan migrate to MyNet ini, kita klik, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Dan di sini ya ini sesuai nama kita masing-masing ya. Ini adalah akun keluarga saya ya, dimana di sini adalah namanya Tahyudin ya. Nah, jadi ini kita scroll terus ke atas, lalu setelah mentok maka akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Dan di sini tentunya itu syarat dan ketentuannya itu ya sebenarnya harus kita baca ya agar kita tahu apa yang disampaikan di syarat dan ketentuan tersebut. Nah, setelah kita membaca, dikarenakan saya tadi sudah membaca ya isi dari cuplikan dari syarat dan ketentuannya dan saya menyetujui ya. Di sini saya klik I accept ya. I accept ini kita klik dan setelah itu di sini ya kita harus ya diharuskan memasukkan frasa sandi dompet kita ya. Frasa sandi dompet kita masing-masing di sini kita tempelkan ya. Nah, di sini perlu diketahui bagi yang lupa frasa sandinya ya, sebelum melakukan proses migrasi to MyNet ini, bagi Anda yang sudah lolos KYC tapi lupa frasa sandinya ya, harap diperbaiki terlebih dahulu ya, perlu dipulihkan terlebih dahulu frasa-kata sandinya ya. Silahkan setelah Anda mempunyai frasa sandinya ya, kita tempelkan di sini. Setelah itu kita klik sign ya, sign. Nah, ya kita klik yang berwarna ungu sign ini, kita klik dan setelah itu ya kita berhasil ya. Di sini congratulations, selamat tentunya ya. Di sini kita disampaikan di sini kalau ada keterangannya bahasa Indonesia di sini, di mana kita ya di sini disuruh menunggu 14 hari ya. Setelah dompet koin kita ditransfer ke dompet kita, sudah muncul di dompet kita masing-masing, kita disuruh menunggu 14 hari ya. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, jangan melakukan transfer, jangan melakukan hal-hal, pokoknya jangan diotak-atik dulu lah ya koin kita yang ada di dompet kita itu sebelum 14 hari, karena di sini kita disuruh melakukan menunggu ya 14 hari. Jadi nanti kedepannya mungkin ya akan ada informasi lagi yang disampaikan oleh Kortim ya setelah 14 hari kemudiannya. Nah, jadi kita tunggu saja informasi dari Kortim apa yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi setelah kita menerima koin kita ada di dompet kita, kita tunggu selama 14 hari. Jangan diotak-atik dulu ya, jangan diotak-atik dulu pesan saya, dan sesuai dengan pesan Kortim juga jangan kita gunakan atau ditransfer ke sana ke sini ya, atau kita jual ya, jangan dulu ya. Karena tentunya koin Pi sekarang belum ada nilainya, belum ada harganya. Jadi kita tunggu saja informasi yang disampaikan oleh Kortim ini. Dan setelah itu
ya, dengan, sendirinya secara otomatis maka, menu daftar checklist ya, menu daftar checklist MyNet yang nomor 7 dengan sendirinya secara otomatis akan tercentang warna hijau. Jadi inilah langkah yang harus kita lakukan ya, eee, agar koin kita bisa ditransfer ke dompet kita. Nah, dengan syarat kita melakukan ini dan tentunya kita harus sabar ya, karena kita antri ya. Jadi untuk memigrasikan koin kita ke dompet kita masing-masing itu ya kita diharapkan juga bersabar. Jadi jangan, "Bang, kok saya koinnya belum belum apa namanya, belum ada di dompet ya, padahal saya udah tercentang semua dari 1 sampai 7 ya." Jangan sampai seperti itu ya. Di sini sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dengan kita melakukan migrasi to MyNet ini dan setuju melakukan seperti yang diminta syarat dan ketentuannya itu. Nah, di sini kita suruh menunggu 14 hari ya setelah, koin kita disampaikan, diterima, dan tentunya kalau belum keterima kita harus menunggu ya, kita, sabar menunggu tentunya karena kita, di sini, masuk daftar antrian ya. Nah, jadi siapa yang cepat melakukan, eee, checklist nomor 7 ini ya, migrasi to MyNet ini tentunya kita lebih cepat ya, nama kita tentunya di daftar, antrian. Ada sedikitnya nggak tahu ya Pak, intinya lebih dulu lah dari orang-orang yang belum melakukan, eee, penyetujuan ini ya, yang nomor 7 ini agar tercentang warna hijau ini. Jadi kita, intinya bersedia antri ya, di sini bersedia antri untuk memigrasikan koin kita dengan catatan, kita harap bersabar. Nah, jadi inilah informasi yang bisa dapat saya sampaikan dari aplikasi Pi Network, tepatnya pada hari ini tanggal 29 Juni ya, melalui channel pencari rupiah. Bagi Anda tentunya ya, pioner Pi Network ya, yang belum mendapatkan undangan KYC ya, di mana Eee, tentunya kita harap bersabar ya, harap bersabar karena semuanya juga pasti akan mendapatkan undangan KYC dan alhamdulillah ya, bagi yang sudah mendapatkan undangan KYC saya ucapkan selamat dan sudah dinyatakan lolos, dan segera lakukan, ini ya, daftar, isi MyNet ini nomor 7-nya agar tercentang warna hijau dan agar koin kita bisa secepatnya ada di dompet kita. Jadi untuk informasi yang bisa dapat saya sampaikan ya pada hari ini di update terbaru Pi Network ini ya, di hari Pi Today ini ya, saya cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan aplikasi Pi Network ini kedepannya bisa memberikan perubahan khususnya bagi kita para pioner yang ada di Indonesia, umumnya yang ada di luar negeri sana kedepannya ya. Mudah-mudahan aplikasi Pi Network ini bisa merubah taraf hidup kita jauh-jauh lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin, dan bisa kaya rame-rame. Salam petir, jeder jeder jeder. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.